adalah sosok inspiratif yang membuktikan bahwa kerja keras dan dedikasi dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat. Memulai karirnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ia dengan tekun mempelajari berbagai strategi pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Berkat komitmennya, ia dipercaya memimpin program pemberdayaan lembaga ekonomi desa, membantu banyak kelompok usaha kecil untuk berkembang dan mandiri. Di bawah kepemimpinannya, berbagai desa yang dulunya menghadapi keterbatasan akses ekonomi kini mampu membangun koperasi mandiri, mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Program pelatihan dan pendampingannya yang ia rancang tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menumbuhkan semangat kemandirian bagi masyarakat desa. Kesuksesan Ibu Elita tidak hanya diukur dari jabatan yang ia raih, tetapi juga dari dampak nyata yang ia berikan bagi komunitas. Berkat inovasi dan kepeduliannya, ia menerima berbagai penghargaan di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional atas kontribusinya dalam pemberdayaan lembaga ekonomi dan masyarakat ini. Kini, ia terus menginspirasi banyak orang untuk bekerja dengan hati demi kemajuan desa dan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ramadhani. Selamat datang di podcast Kisah Sukses Inspiratif, di mana kita akan membahas berbagai kisah inspiratif dari beberapa tokoh yang telah meraih kesuksesan dalam karirnya. Baiklah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kisah perjalanan panjang dari seorang perempuan yang telah sukses membidangi karir dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Perkenalkan, di sini ada Ibu Elita. Hai Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Oke guys, jadi Ibu Elita ini sudah lama bergelut di dalam Dinas PMD, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Boleh kita tahu Ibu apa itu Dinas PMD? Baik, Nanda Amelia Ramadhani. Dinas PMD ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang mana dinas ini membidangi masyarakat yang ada di desa seluruh Kabupaten Kepahyang. Kalau boleh tahu Ibu, pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kegiatan yang Ibu lakukan itu kira-kira apa aja ya? Sejak saya bergabung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini sejak tanggal 1 Januari 2020. Sebelumnya saya berkecimpung di Dinas Pemberdayaan Perempuan, yang mana saya membidangi dan menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah perempuan dan perlindungan anak. Setelah tahun 2020 per Januari, saya dilantik menjadi kasih teknologi tepat guna di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jadi, sejak saya bergabung di sana, bidang-bidang yang saya bidangi itu meliputi teknologi tepat guna, kelembagaan masyarakat dan ekonomi desa, di dalamnya di mana terdapat pos Yantek, pos pelayanan teknologi tepat guna. Oke, kalau selama Ibu di Dinas PMD, kira-kira susah dan senang Ibu di Dinas PMD itu gimana sih, Bu? Dimanapun kita berdinas tentunya ada suka duka dan susah senang, dan kendala, itu semua di mana kita berada pasti ada. Namun yang terlalu kendala dan susah senangnya, suka dukanya tidak terlalu, karena saya juga bergabung baru 5 tahun di Dinas PMD ini. Hanya saja kendala dalam rangka kunjungan ke desa, mencari data, nah mungkin itu kendala karena desa di seluruh Kabupaten Kepahyang cukup jauh dan berbeda jarak. Jadi masalahnya jarak ke desa ya, Bu ya? Ya, cara fokusnya itu di desa. Oke. Jadi menurut Ibu nih, kisah atau pengalaman Ibu yang paling berkesan atau pencapaian terbesar Ibu selama di Dinas PMD ini apa ya? Baik. Yang paling berkesan sih tidak terlalu sampai, namun ada kesannya ada. Setiap pelaksanaan gelar teknologi tepat guna ini, karena pelaksanaan gelar teknologi tepat guna ini
dilaksanakan di setiap masing-masing provinsi yang menjadi tuan rumah. Karena selama saya membidangi ini, saya sudah melangkah di 12 provinsi yang saya lewati, dan di sana kami menampilkan hasil-hasil teknologi desa, khususnya Kabupaten Kepahyang, yang mana pencapaian kami telah menjadi beberapa kali menjadi juara di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Wah, keren sih guys. Jadi juara-juara tersebut ada di Kabupaten Kepahyang ini ada 3 kecamatan yang sudah meraih juara tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan juara tersebut adalah juara 1, 2, dan 3. Itu yang sudah kami raih dan sangat berkesan buat kami selama membina desa yang ada di Kabupaten Kepahyang. Kalau boleh tahu kecamatan apa aja sih Bu yang udah memenangkan di tingkat provinsi atau nasional? Baiklah, kalau desa yang kecamatan yang kami usung di tingkat provinsi maupun tingkat nasional kemarin di tahun 2022 itu adalah Kecamatan Tebat Karai. Kecamatan Tebat Karai, tepatnya Desa Tabak Air Pau itu beliau menggunakan alat teknologi tepat guna yang sudah maju di tingkat nasional. Dan yang kedua Kecamatan Kabawetan itu di tahun 2020 itu sudah meraih tingkat nasional di posisi juara kedua. Dan yang ketiga Kecamatan Bermani Ilir. Bermani Ilir ini tepatnya Desa Embong Ijo itu sudah meraih juara tingkat provinsi di juara 1 dan tingkat nasional juara 2. Keren sih guys. Jadi kalau boleh tahu teknologi tepat guna itu apa sih Bu, dan kegiatan yang dilakukan saat acara teknologi tepat guna itu apa aja? Baik. Teknologi tepat guna ini adalah teknologi di mana inovasi dan kreatif masyarakat di desa, khususnya anak-anak yang telah tidak melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi. Mereka rata-rata itu anak-anak yang dari tingkat atas seperti SMK, SMA juga ada. Rata-rata ini kreatif, karir, dan inovasi yang mereka timbulkan. Inovasi dari inovasi ini dapat menciptakan alat, dan alat tersebut seperti kalau untuk sekarang kan karena kita Kabupaten Kepahyang ini alat-alat rata-rata kita di pertanian, karena di pertanian ini sumber daya alam kita yaitu kopi. Jadi alat-alat mesin roasting kopi itu diciptakan inovasi oleh masyarakat desa, khususnya anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang sudah tamat sekolah namun tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, alat teknologi ini bisa dimanfaatkan berdaya guna untuk masyarakat yang ada di pedesaan. Berarti saat acara teknologi tepat guna di berbagai provinsi tersebut dibuat seperti pameran berarti ya Ibu? Betul. Nah, dari Kabupaten Kepahyang paling sering selain alat untuk kopi, Roasting, ya. itu apa aja Ibu yang sering dipamerkan di acara teknologi tepat guna? Ya, baik. Dalam pameran gelar teknologi tepat guna, karena ini adalah program nasional. Program nasional ini adalah setiap tahun harus dilaksanakan di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Di mana provinsi yang siap menjadi tuan rumah. Nah, untuk itu masing-masing daerah harus menampilkan alat-alat teknologi yang diciptakan. Seperti kalau kita Kabupaten Kepahyang itu yang pernah ditampilkan adalah pertama alat roasting kopi. Ya. Alat pencacah pakan ternak, alat pemisah kopi kering dan kopi basah, terus alat sirkulasi air untuk pembuatan kolam lele, itu kan ada sirkulasi airnya. Ya. Nah, itu alat-alat itu sudah pernah kita tampilkan di tingkat nasional. Dan juga alat kincir air dan juga kincir angin itu diciptakan oleh anak-anak yang setelah melalui taman SMK di tingkat SMK. Oke. Selanjutnya, kalau boleh tahu Ibu, berapa provinsi dan provinsi apa saja sih yang udah Ibu lalui untuk acara pameran TTG dan untuk acara pemberdayaan masyarakat desa? Kalau provinsi, selama saya berkecimpung di Dinas PMD, provinsinya kalau kurang lebih 12 provinsi yang sudah saya lewati.
sudah saya kunjungi di 12 provinsi itu dengan membawa dan mengusung orang-orang dan masyarakat desa dan juga memiliki alat-alat teknologi yang sudah mereka ciptakan. Di antaranya eh, Sulawesi Tenggara, yaitu Kota Kendari, eh, Kalimantan Selatan, Aceh, Bali, Palu, Lombok, Lampung, eh, Cirebon, dan juga terakhir Palembang. Keren sih guys, sudah banyak nih provinsi yang Ibu Elita lalui selama berkecimpung di Dinas PMD atau Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selanjutnya, menurut Ibu, pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat itu gimana sih, Bu? Kolaborasi sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat desa, di mana alat-alat yang akan ditampilkan oleh masyarakat itu harus melalui pembinaan dan sosialisasi dari pemerintah, khususnya Kabupaten Kepahyang, untuk supaya masyarakat yang ada di desa mengetahui apa itu teknologi tepat guna. Kan sebelum melakukan pameran, kan itu biasanya ada tenggat waktu untuk pelaksanaannya ya kan, Bu, ya. Nah, jadi itu kan pasti butuh pelatihan, apalagi untuk Benar. masyarakat, untuk anak-anak yang Ya, baru belajar, untuk membuat alat-alat baru. Itu kira-kira pelatihannya berapa lama, Ibu? kalau pelatihan itu biasanya rata-rata itu kami laksanakan, kan setiap pelaksanaan gelar teknologi itu rata-rata di pertengahan tahun seperti bulan Juni dan Juli. Nah, di mana pelatihan dan sosialisasi ini sudah kami terapkan dari awal-awal seperti Januari ini kami sudah berjalan. Untuk ini mulai Januari sudah berjalan sampai dengan bulan Mei biasanya. Karena pada bulan Mei untuk persiapan lomba tingkat provinsi. Jadi sebelum itu kami sudah harus menjaring data-data dan potensi-potensi yang ada di desa dan juga anak-anak yang memiliki potensi dan juga memiliki inovasi-inovasi ke depannya. Oke. Berarti sebelum diikutkan anak-anak atau alat-alat tersebut untuk di pameran teknologi tepat guna, berarti itu dilombakan di provinsi dulu ya, Bu? Atau di Itu kita kabupaten? melalui seleksi kabupaten dulu. Seleksi. Setelah melalui seleksi kabupaten, baru kita lombakan di tingkat provinsi dengan SK penunjukan dari bupati. Setelah itu kalau kita bisa mengikuti lomba di tingkat provinsi, dan jika nanti lolos di tingkat provinsi minimal juara 3, baru ditingkatkan di tingkat nasional melalui gelar TTG nasional. Oke. Lalu dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu mungkin terbagi dalam beberapa bidang, Ibu. Betul. Nah, lalu bidang yang ikut serta dalam teknologi tepat guna itu apa? Ada bidang khusus atau gimana, Ibu? Iya, memang di Dinas PMD ini terdiri dari 3 bidang dan 1 sekretariat. Bidang pertama bidang pemerintahan desa, yang kedua bidang keuangan desa, yang ketiga bidang kelembagaan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Nah, bidang kelembagaan inilah yang saat ini saya bidangi, dan bidang inilah yang khusus membidangi untuk gelar teknologi tepat guna dan juga posyantek desa. Berarti Ibu sama teman-teman Ibu yang di bidang ini berarti ikut serta terus dong dalam kegiatan TTG. Betul. Semua kita yang ada di bidang dilibatkan, bahkan untuk seluruh dinas bila perlu yang mereka berkompeten, mereka semua diikut sertakan dalam persiapan pelaksanaan gelar TTG ini. Namun setelah pelaksanaan di tingkat nasional tergantung masalah dana. Jika dananya memungkinkan, maka semuanya bisa berangkat ikut sertakan untuk mendampingi peserta dari desa kita. Tetapi jika dananya tidak memungkinkan, maka kita yang diprioritaskan adalah yang membidangi kegiatan tersebut. Oke, Bu. Sekarang kira-kira program atau kegiatan apa aja selain teknologi tepat guna yang berhasil dilaksanakan oleh Dinas PMD? Kalau program sih banyak sekali, namun yang kata berhasil itu kan yang menilai itu kan orang dari luar. Namun menurut kami yang berhasil adalah pertama buat kegiatan di bidang saya itu yaitu kegiatan posyantek.
Posyantek ini pos pelayanan teknologi tepat guna, di mana posyantek ini dilaksanakan oleh masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Yang kedua, bidang BUMDes, yaitu ini bidang kegiatan BUMDes ini adalah badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa banyak sekali usaha-usaha masyarakat yang diangkat dari desa dan masyarakat desa dapat meningkatkan perekonomian mereka melalui unit usaha yang di bidang BUMDes ini. Lalu menurut Ibu nih, kira-kira cara agar teknologi yang sudah disiapkan atau yang dibuat oleh masyarakat sekitar agar bisa bermanfaat dalam bidang pertanian atau kesehatan itu gimana, Ibu? Em, untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat desa dan juga dari masyarakat sekitar desa maupun kegiatan yang di luar teknologi tepat guna ini dapat bersosialisasi dan dipasarkan melalui pameran teknologi tepat guna di tingkat nasional tadi. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan pameran, seleksi dan lomba dan sebagainya, maka kegiatan tersebut dapat bermanfaat dan dapat mengembangkan ekonomi desa. Kira-kira respon masyarakat saat diberitahu ada semacam acara teknologi tepat guna, memanfaatkan teknologi yang ada, itu respon masyarakat gimana, Ibu? Respon masyarakat cukup antusias, namun mereka ini kadang-kala terkendala, pertama anggaran, yang kedua mereka ini butuh bimbingan, pendidikan terkait dengan inovasi-inovasi yang ada dan juga berkaitan dengan potensi yang ada di desa, terutama potensi alamnya seperti apa yang akan mereka ikuti dan akan mereka tampilkan di setiap inovasi yang mereka ciptakan. Oke, berarti respon masyarakat cukup positif. Cukup tinggi. Namun cukup mungkin ada beberapa kendala di berbagai pasti, desa. iya. Oke. Kendala pasti ada. Ya. Oke, menurut Ibu bagaimana sih Bu pemanfaatan teknologi tepat guna ini untuk di masa depan di Indonesia ini gimana? Teknologi tepat guna sangat bermanfaat untuk di masa depannya, khususnya di bidang pertanian, pendidikan, peternakan. Karena di mana teknologi ini sangat berguna, khususnya bagi anak-anak muda, generasi muda yang kedepannya. Karena teknologi ini sangat dibutuhkan dan juga sangat bermanfaat. Di dalam bidang apapun, teknologi ini tetap dimanfaatkan dan juga tetap berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Berarti sudah pasti berguna untuk di masa depan. Sangat Ibu. berguna. Bukan untuk masa sekarang aja, tapi Tidak. di Untuk ke depan karena teknologi tetap selalu ada, bahkan selalu meningkat melalui inovasi-inovasi yang ada pada masyarakat dan juga anak-anak yang sudah melewati masa sekolah tingkat atas, khususnya SMK. Apalagi sekarang kan udah zamannya semakin maju nih. Jadi mungkin teknologi atau inovasi baru mungkin bisa semakin bertambah ya, Bu ya. Bisa. Ya, karena inovasi-inovasi itu kan selalu muncul pada anak-anak, khususnya anak-anak yang usia remaja, usia masa-masa di mana mereka pengembangan inovasi-inovasi yang ada itu, karena makin bertambah tahun, makin bertambah teknologi, inovasi modern, maka teknologi itu akan selalu berkembang. Oke, jadi ini mungkin kira-kira pertanyaan terakhir ya Ibu. Menurut Ibu apa sih usaha dari pemerintah atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini untuk mengajak masyarakat untuk terus berkreatif atau berinovasi untuk teknologi-teknologi untuk kedepannya? Usaha pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, usaha pemerintah ini cukup cukup mendalam dan juga cukup usahanya cukup kuat karena di sini usaha pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini pertama kita menggali potensi desanya dulu. Potensi desanya seperti apa, sumber daya manusianya ada atau tidak, dan setelah itu baru kita mengumpulkan data yang ada di desa-desa yang mana desa dan kecamatan memiliki potensi
untuk bisa diangkat inovasi yang ada di desa yang berkaitan dengan seperti pertanian, peternakan, dan juga pendidikan. Sekolah-sekolah yang ada di pedesaan itu bisa diangkat bisa melalui sosialisasi, pendataan, dan juga pemanggilan peserta untuk diikut sertakan dalam seleksi tingkat kabupaten. Setelah itu baru maju di tingkat provinsi dan nasional. Oke. Menurut saya cukup menarik dan cukup menginspirasi ya guys cerita dari Ibu Elita ini. Jadi kita bisa berpikir untuk selalu berpikir ke depan untuk mengembangkan inovasi baru, kekreativitasan baru. Apalagi untuk kita sebagai masyarakat harus bisa mengembangkan alat-alat atau pemanfaatan lingkungan sekitar. Khususnya inovasi ya. Inovasi. Ya. Oke guys, jadi dari kisah Ibu Elita yang tadi kan cukup menginspirasi nih. Jadi kita sekarang bisa tahu kalau pemberdayaan masyarakat itu bukan hanya tentang berbagi, tetapi kita dapat memahami dan belajar dan berkolaborasi dengan pemerintah karena adanya pengembangan inovasi itu dapat menambah wawasan dan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di desa-desa terpencil. Oke, jadi sebelum kita tutup nih, ada satu plot twist nih yang akan saya kasih tahu sama kalian bahwa Ibu Elita ini adalah mama saya, guys. Hai. Halo Mama. Halo. Oke, semoga kita semua bisa terinspirasi dari kisah Ibu Elita ini dan kita, apalagi teman-teman di luar sana yang masih pelajar atau mungkin ada yang nggak bisa melanjutkan nih ke perguruan tinggi, mungkin ada kendala pribadi, kita tetap bisa berinovasi dan kita tetap bisa sukses nih guys. Buktinya dari cerita Ibu Elita ini tadi, banyak kan anak-anak yang putus sekolah atau yang nggak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, itu tetap bisa berkarya. Ya. Nah, jadi kalian yang di luar sana jangan nyerah ya guys. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Tetap Oke, semangat. ya. Oke, sekian kisah inspiratif dari Ibu Elita dan saya Amelia Ramadhani. Ibu. Ya, saya Ibu Elita, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengucapkan terima kasih. Terima kasih dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.